Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Tasya Fitri dengan NPM 2404 1010 249 dari kelas Governance Digital I041. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil tugas saya, yaitu implementasi aplikasi lapor dalam kerangka governance digital di Indonesia. Baik, sebelum masuk ke inti pembahasan, kita masuk terlebih dahulu ke set pendahuluan. Sebagaimana di set pendahuluan ini itu menjelaskan yaitu perubahan cara pemerintah bekerja akibat perkembangan teknologi. Sebagaimana ini pemerintah itu tidak lagi hanya mengandalkan cara yang manual ataupun tatap muka, akan tapi di era sekarang itu pasti pemerintah beralih ke sistem digital yang dimana pasti lebih terbuka, cepat, dan efisien pastinya. Nah, salah satu contohnya ada di transformasi digital dalam penggunaan aplikasi lapor sendiri. Aplikasi ini itu dikembangkan oleh Kementerian PAN-RB, Kantor Staf Presiden, serta Ombudsman RI sebagai sarana resmi bagi masyarakat dalam menyampaikan suatu keluhan, aspirasi, maupun pengaduan terhadap pelayanan publik itu sendiri. Nah, melalui aplikasi lapor ini terjadi perubahan pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana sebelumnya itu pelayanan publik itu bersifat satu arah, di mana pemerintah melayani dan masyarakatnya yang pasif. Sehingga di sekarang ini menjadi dua arah, bagaimana masyarakat tidak hanya menerima layanan, akan tapi juga ikut mengawasi dan memberi masukan dan menjadi mitra pemerintah dalam memperbaiki suatu pelayanan publik sendiri. Baik, dalam fungsi dan tujuan aplikasi lapor ini, secara umum, fungsi utama lapor adalah sebagai saluran pengaduan nasional yang terintegrasi. Artinya, masyarakat dari manapun tuh dapat melaporkan masalah pelayanan publik, baik yang dilakukan oleh instansi pusat maupun daerah sendiri melalui suatu platform yang sama, yaitu aplikasi lapor. Dan tujuan dari aplikasi lapor sendiri adalah untuk meningkatkan transparansi yang pertama pastinya. Sebenarnya aplikasi lapor ini memungkinkan masyarakat untuk menilai proses penanganan laporan yang terbuka. Bagaimana setiap laporan dapat dipantau statusnya, sehingga pemerintah ini tidak bisa mengabaikan aduan yang masuk dari masyarakat. Yang kedua, ada mendorong partisipasi warga, di mana aplikasi ini tuh membuka ruang partisipasi publik, sebagaimana masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan saja, akan tapi juga bisa berperan aktif dalam mengawasi kinerja birokrasi itu sendiri. Yang ketiga adalah mewujudkan akuntabilitas. Nah, di setiap laporan yang masuk itu wajib pastinya ditindaklanjuti oleh instansi yang terkait. Sebagaimana hal ini itu memaksa birokrasi untuk lebih bertanggung jawab atas kinerjanya. Yang keempat, ada membangun integritas sistem pelayanan publik lapor. Sebagaimana aplikasi lapor ini tuh terhubung dengan SP4N, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, sehingga laporan ini tidak hanya terpecah-pecah, akan tetapi penanganannya tuh agar bisa cepat terorganisir. Kita masuk ke penerapan di lapangan. Yang pertama adalah kemudahan dan efektivitas. Bagaimana aplikasi lapor ini dirancang agar mudah diakses oleh masyarakat luas. Sebagaimana aplikasi bisa digunakan melalui seluler, ada bisa diakses di website www.lapor.go.id ataupun bisa mengirim SMS ke 1708. Sehingga hal ini tuh menunjukkan bahwasanya pemerintah ini mencoba menyesuaikan layanan dengan berbagai kondisi masyarakat, termasuk yang sebelum penuhnya mengetahui akan adanya teknologi. Bagaimana berdasarkan data Kemenpen RB tahun 2023 terdapat lebih 1,2 juta laporan yang masuk dan 78% itu berhasil diselesaikan tepat waktu. Akan tetapi, jika dibandingkan sebelum menggunakan integrasi SP4N pada tahun 2016, di mana tingkat penyelesaian laporan ini hanya 45%, sehingga membuktikan bahwa digitalisasi itu mampu meningkatkan efektivitas layanan publik sendiri. Pastinya terdapat kendala dan tantangan dalam hal ini, meskipun efektivitas secara nasional penerapannya belum merata di semua daerah, beberapa kendala itu pasti ditemukan. Yang pertama adalah adanya keterbatasan sumber daya, di mana tidak semua daerah memiliki petugas pengelola pengaduan yang cukup dan kompeten. Lalu infrastruktur yang internetnya itu masih belum merata, sebagaimana khususnya di wilayah terpencil itu internet itu tidak stabil dan itu menjadi hambatannya. Yang ketiga, adanya rendahnya literasi digital masyarakat, sebagaimana masyarakat sendiri itu belum terbiasa menggunakan aplikasi digital untuk menyampaikan suatu pengaduan.
Nah, karena hal ini keberhasilan teknologi publik seperti lapor itu sangat bergantung akan adanya dua hal. Yang pertama pastinya ada compatibility, yaitu kesesuaian teknologi dengan kondisi sosial masyarakat. Lalu ada capacity building, di mana peningkatan kemampuan baik penggunaan maupun aparatur pemerintah sendiri. Sehingga ketidakseimbangan kedua aspek ini menjadi tantangan utama dalam implementasi lapor. Baik, selanjutnya ada di keamanan data. Keamanan data sendiri ini dalam kebijakan privasinya, aplikasi lapor ini menjamin bahwa identitas pelapor itu akan dilindungi dan laporan itu bisa disampaikan secara anonim. Hal ini pastinya sangat penting agar masyarakat tuh merasa aman saat membuat laporan. Namun, jika kita lihat dari perspektif governance digital sendiri sistem ini tuh belum sepenuhnya menerapkan standar keamanan internasional seperti ISO atau AX 2701, padahal sebagaimana keamanan data merupakan aspek fundamental dalam menjaga kepercayaan digital masyarakat terhadap pemerintah sendiri. Sebagaimana jika dilihat dari bocoran kepercayaan publik itu akan bisa turun. Lalu ada aksesibilitas, di mana dari sisi aksesibilitas aplikasi lapor sendiri itu tergolong user friendly dan tersedia dalam dua bahasa, yaitu pasti bahasa Indonesia dan Inggris. Sebagaimana ini menunjukkan upaya pemerintah untuk membuat layanan itu lebih inklusif pastinya. Namun dari hal ini kesenjangan digital antara kota besar dan daerah yang masih menjadi masalah. Ini masyarakat pastinya di daerah tertentu itu masih kesulitan dalam mengakses layanan ini secara optimal karena keterbatasan perangkat dan jaringan pastinya itu tadi. Sehingga pada bahasan kali ini dalam penggunaan prinsip governance digital, sebagaimana hal ini menekankan aplikasi lapor apakah sudah mengarah pada prinsip governance digital atau masih perlu penanganan yang lebih optimal. Sebagaimana ada transparansi. Di transparansi ini setiap laporan bisa dipantau statusnya, mulai dari diterima ataupun diproses sampai selesai. Masyarakat bisa tahu apakah laporan ini ditangani ataupun tidak. Hal ini membuat pelayanan publik lebih terbuka dan tertutup dan tidak tertutup pastinya. Selanjutnya adalah partisipasi. Pada aplikasi lapor ini, masyarakat itu dapat berperan aktif dengan melaporkan masalah dan memberi masukan. Sehingga masyarakat tidak hanya menerima layanan saja, akan tetapi masyarakat ini juga ikut mengawasi kinerja dari pemerintah itu sendiri. Yang ketiga ada akuntabilitas. Nah, dalam aplikasi lapor ini, instansi pemerintah itu wajib menindaklanjuti laporan maksimal 10 hari kerja saja. Sebagaimana aturan ini dibuat pemerintah agar lebih bertanggung jawab dan tidak bisa mengabaikan laporan dari masyarakat. Yang keempat adalah integrasi layanan. Sebagaimana aplikasi lapor ini terhubung dengan SP4N dan ratusan instansi pusat dan daerah. Cukup dengan satu laporan, masalah itu bisa langsung diteruskan ke instansi yang terkait sehingga pelayanan itu lebih cepat dan terkoordinasi. Sehingga 4 prinsip tadi itu menunjukkan bahwasanya aplikasi lapor sudah mendukung dalam penerapan governance digital dalam pelayanan publik. Baik, berikut adalah saran dan perbaikan yang mungkin bisa dilakukan, yaitu adanya penguatan SDM dan infrastruktur digital daerah. Sebagaimana pemerintah itu perlu meningkatkan kapasitas petugas pengelolaan laporan dan memperluas jaringan internet, terutama di luar Pulau Jawa ataupun luar pulau-pulau kecil. Sebenarnya transformasi digital itu tidak hanya soal teknologi saja, akan tetapi kesiapan dan budaya organisasi itu sendiri. Yang kedua ada integrasi satu data Indonesia dan SPN lapor. Sebagaimana integrasi ini penting bagi laporan masyarakat untuk langsung terhubung dalam sistem kementerian yang terkait sehingga penanganannya itu akan lebih cepat dan terorganisir dan tidak adanya terjadi duplikasi data. Yang ketiga adalah peningkatan keamanan siber, di mana diperlukan penerapan enkripsi data, multifaktor, authentication, dan tujuannya itu untuk melindungi laporan itu tadi. Yang keempat adalah pemanfaatan AI atau chatbot atau apapun itu yang bisa membantu menyaring laporan yang ganda dan membaca tren dan publik sehingga penanganannya itu akan lebih cepat. Kita dapat simpulkan bahwasanya secara keseluruhan aplikasi lapor merupakan contoh keberhasilan penerapan governance digital di Indonesia. Sebagaimana aplikasi ini meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mempercepat respon birokrasi. Namun, agar keberhasilannya berkelanjutan, pastinya aplikasi lapor ini masih perlu didukung oleh adanya peningkatan keamanan data, peningkatan infrastruktur digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat.
Sehingga jika terus diperkuat, aplikasi lapor ini maka akan berpotensi menjadi model e-government nasional yang efektif, transparan, dan partisipasi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.